Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Hari ini kita bahas kosakata dan ungkapan terkait minggu. Kata yang bermakna minggu adalah huruf ini. Cara bacanya hanya satu saja. Shu. Shu juga vokal panjang. Shu adalah kata lain. Dalam kalender Nihon, hari Minggu ditulis di paling kiri. 7 hari dari hari Minggu sampai hari Sabtu disebut Shu. Di atas kalender, kita bisa menunjuk minggu yang tertentu dengan kono sebelumnya. Kono shu, kono shu, kono shu. Hari Minggu, Nichiyoubi. Yobi vokal panjang lagi. Ada kata yobi yang lain maknanya. Nichiyoubi. Hari Senin, Getsuyoubi. Hari Selasa, Kayoubi. Hari Rabu, Suiyoubi. Hari Kamis, Mokuyoubi. Hari Jumat, Kinyoubi. Hari Sabtu, Doyoubi. Dikatakan, konsep 7 hari seminggu diciptakan di Yunani dan Mesir pada abad pertama sebelum Masehi. Konsep ini disampaikan di Jepang sekitar 800 tahun 800 sesudah Masehi. Nama hari berasal dari nama planet tata surya dan satelit bumi, yaitu bulan. Bumi adalah Chikyu. Matahari, Taiyo, dinyatakan oleh huruf Hi sebagai nama bintang, Taiyo. Bulan, kita sudah tahu. Tsuki, Mars, Kase, Merkurius, Suisei, Jupiter, Moksei, Venus, Kinsei, Saturnus, Dosei. Nama planet saya akan menulis dalam bahan belajar ulang video ini di blog. Kalau Anda berminat, mohon dibaca lagi. Dalam pembicaraan bisa disingkatkan bi yang terakhir, seperti Nichiyou, Getsuyou, Kayo, Suiyou, dan sebagainya. Kalender Jepang dimulai dari Nichiyoubi, hari Minggu. Tetapi mayoritas kami merasa satu minggu dimulai dari Getsuyoubi karena dimulai lagi sekolah atau kerja. Selama satu minggu, 7 hari ya, sering disebut dalam pembicaraan juga dalam penulisan. Bukan 1 週間, 1週間. 1週間 artinya selama 7 hari. Bisa disebut dari hari apa saja. 2 minggu, 2 週間. 3 minggu, 3 週間. Dari 4 sampai 7 biasa saja. 4 週間, 5 週間, 6 週間, 7 週間, 8 minggu, 8 週間. 9 minggu biasa saja. 9 週間, 10 minggu, 10 週間. Tetapi jarang disebut lebih dari 3 minggu. Umumnya 4 minggu disebut 1 bulan, yaitu 1 kaget. Waktu kita tidak perlu sebut hal waktu dengan tepat. Misalnya, kira-kira 2 minggu, dan sebagainya. Ungkapan yang praktis, daitai. 4 minggu bisa disebut daitai 1 kaget. Satu lagi kata yang praktis, kurai atau murai. Dua-duanya disebut. Contohnya, 2 年くらい, 2年間ぐらい. Kurai, murai adalah partikel yang disebut setelah kata benda yang menyatakan banyaknya. Misalnya dengan angka untuk menerangkan makna kira-kira, sekitar, kurang lebih. Kurai dan murai bisa disebut tentang berbagai hal. Misalnya waktu,
seperti 2年くらい. Juga bisa mengenai panjangnya, besarnya, beratnya, jaraknya, harganya, dan sebagainya. Sesuatu yang bisa diukur. 2年くらい. Bisa juga disebut daitai, kurai, murai, dua-duanya. Sering disebut dalam pembicaraan. Da'itai 3週間ぐらい. Minggu ini, 今週. Minggu yang lalu, 先週. 2 minggu yang lalu, 先々週. Minggu depan, 来週. 2 minggu lagi yang akan datang, 再来週. Seperti tahun, bulan, 先週 bisa juga disebut 1週間前, 再来週 sebagai 2週間後. Artinya sama, tetapi kadang berbeda maknanya. Misalnya, ini tanggal 14, hari Senin. 1週間前 bisa bermakna hari Senin minggu yang lalu, yaitu tanggal 7. 2週間後, hari Senin 2 minggu lagi, tanggal 28. 先週 dan 再来週 tidak punya makna ini. Mae dan go mengenai tahun dan bulan juga tidak punya makna yang tepat sampai situ. Satu cara untuk menyatakan hari yang tepat dengan shu dan yobi. Misalnya, ini tanggal 14. 先週の金曜日 berarti tanggal 11. 再来週の日曜日 berarti tanggal 27. No ini partikel. Fungsi dan penggunaan no ini nanti saya menjelaskan. Sekarang, Anda ingat dulu 2 kelompok kata. 先週の金曜日. Satu lagi. 再来週の日曜日. Kita lihat ungkapan setiap. Huruf ini punya makna setiap. Satu cara bacanya, mai. Maishu artinya setiap minggu. Maishu. Mai juga bisa disebut sebelum tahun, bulan, hari. Setiap tahun. Satu cara bacanya, maitoshi. Bisa juga dibaca sebagai mainen. Dua-duanya benar. Yang lebih umum, maitoshi dengan makna setiap tahun. Setiap bulan, maitsuki. Setiap hari, mainichi. Setiap hari Minggu, nichiyoubi ya. Ungkapan yang umum, maishu nichiyoubi. Ada juga ungkapan, mai nichiyoubi. Tetapi yang lebih umum, maishu nichiyoubi. Bisa disebut mengenai semua hari dalam minggu. Semua kata sering disebut umum dalam pembicaraan juga penulisan. Kita menambah satu lagi ungkapan untuk menunjuk minggu. Huruf ini dibaca dai. Tidak ada cara baca lain. Maknanya ke dalam bahasa Indonesia. Kita bisa menentukan ke berapa dengan angka setelah dai. Daiichi artinya yang pertama. Daini kedua. Daisan ketiga. Bisa disebut sampai berapapun. Daishu artinya minggu yang pertama dalam satu bulan. Dai 1年, Dai 1月 tidak disebut. Bisa disebut Dai 1日, tetapi agak formal. Jarang disebut dalam pembicaraan sehari-hari. Dai 1週, Dai 2週 juga termasuk kata formal. Tetapi kadang Anda perlu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 10月の第1週 artinya minggu ini. 12月の第3週 artinya minggu ini. Satu lagi ungkapan, 第2日曜日 artinya hari minggu kedua, yaitu hari ini. Hati-hati urutan kata ya. Dalam bahasa Indonesia, hari minggu kedua urutannya. Tetapi dalam Nihongo, sebaliknya urutan kata.
Urutan kata yang menerangkan dan yang diterangkan tidak bisa membalik. Daisang Mokuyobi artinya hari ini. Ungkapan ini sering tampak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hari tutup, toko, tempat makan, dokter praktik, tempat umum, dan sebagainya. Contohnya, hari tutup dokter praktik, Nichiyobi, dan Daisang Mokuyobi. Juga aturan pengumpulan sampah. Contohnya, sampah gelas, benda logam dikumpulkan Dai-2, Dai-4, Kayobi. Kalau kita menentukan tsuki, bisa juga ditunjuk harian tepat. Misalnya, 10月の第3月曜日 artinya hari ini. 12月の第1水曜日 artinya hari ini. Ini juga satu penggunaan partikel no. Semua bulan punya 第3月曜日. 第3月曜日 belum tentu yang punya bulan mana. Partikel no menunjuk tuan 第3月曜日 adalah 10月. Kita bahas fungsi partikel no. Peranang utama disisip antara dua kata benda untuk menyatakan bahwa dua kata punya sesuatu hubungan. Partikel sendiri tidak punya arti. Hanya no saja, tidak bermakna apapun. Partikel adalah sejenis tanda. Selalu disebut setelah kata untuk menambah arti, untuk menyatakan hubungan kata yang sebelum dan setelahnya. 10月の第3月曜日 no menandakan ada sesuatu hubungan antara 10月dan 第3月曜日. 第3月曜日 1年punya 月曜日 lebih dari 50. Walaupun menentukan sebagai 第3 ada 12 selama 1年. 10月の yang sebelumnya menyatakan hubungan dua kata. Hubungannya, 10月 memiliki 第3月曜日. 第3月曜日 ini termasuk 10月. Inilah fungsi utama no. Masih ada beberapa fungsi dan penggunaan. Sekarang, kita fokus dulu fungsi yang menyatakan pemilikian. Apa saja boleh. Sesuatu yang Anda punya, pegang atau tunjuk yang Anda miliki. Kalau Anda belum tahu Nihongo, bahasa Anda saja. Nanti lihat kamus ya. Watashi no dulu. Boleh juga boku no, kalau Anda laki-laki. Lalu, sesuatu benda yang sedang Anda pegang atau tunjuk. Yang terakhir, des. Silakan. No ini adalah tanda yang menyatakan sesuatu benda ini yang punya Anda. Kata sebelum no boleh saja siapapun. Boleh juga bukan manusia, tetapi apapun. Seperti 10月. No membuat makna bahwa kata yang setelahnya termasuk pemilikian kata sebelumnya. Berlatih ulang ganti kata sebelum dan setelahnya sampai kata-kata keluar secara otomatis. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!